Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang proposal snack bar berbahan dasar ubi ungu dan kacang merah sebagai alternatif selingan untuk penderita diabetes mellitus, di mana tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah percobaan makanan. Kelompok kami terdiri dari Audina Rizka, Christine Beta Maria, Kartika Mutiara atau saya sendiri, Mika Helena, Monica Sagala, dan Nazrina Askila. Adapun daftar isi ataupun yang menjadi pembahasan kali ini adalah yang pertama ada pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga dijelaskan metodologi penelitian. Untuk pendahuluan akan dibacakan oleh rekan saya, Monica. Kepada Monica dipersilahkan. Pendahuluan. Latar belakang, diabetes mellitus merupakan suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi-etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Penderita diabetes dilarang keras untuk mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat sederhana dan dianjurkan untuk mengganti ke karbohidrat kompleks. Pada penelitian ini, peneliti membuat suatu produk olahan pangan yang terbuat dari bahan pangan rendah glikemik, yaitu ubi ungu. Ubi ungu merupakan bahan pangan yang mengandung karbohidrat kompleks, tinggi vitamin A, vitamin B, dan vitamin C. Ubi ungu juga mudah untuk diperoleh dan harganya sangat ekonomis. Hal ini membuat peneliti mudah untuk mengkreasikan bahan pangan. Selain itu, pada penelitian ini, bahan pangan lainnya yang digunakan adalah kacang merah, mengandung antosianin yang kuat. Selanjutnya, kacang merah juga merupakan bahan pangan yang indeks glikemik rendah, sehingga dapat membantu penderita diabetes mellitus mengendalikan kadar gula darah dan efektivitas kerja insulin dalam tubuh. Kedua bahan pangan tadi diolah menjadi makanan selingan sebagai makanan penambah energi bagi penderita diabetes mellitus. Makanan ini diolah dengan cara membuatnya menjadi olahan snack bar. Penelitian ini dilakukan dengan cara membuatnya menjadi dengan metode eksperimental secara random acak lengkap. Formula dibagi menjadi 3 dengan rasa yang berbeda-beda. Snack bar ini memiliki mutu fisik dan kimia yang sesuai dengan persyaratan mutu serta mengandung protein tinggi, rendah lemak, dan tinggi serat. Snack bar ini mengandung antosianin yang kuat sehingga sangat cocok dikonsumsi oleh penderita diabetes mellitus. Lalu yang kedua ada tujuan. Penelitian ini memiliki tujuan, yaitu yang pertama memberikan informasi kepada pembaca mengenai kegunaan bahan pangan ubi ungu dan kacang merah. Lalu yang kedua adalah memberikan informasi mengenai kandungan gizi yang terdapat pada kacang merah dan ubi ungu. Yang ketiga, memberikan informasi bahan olahan makanan ubi ungu dan kacang merah. Tujuan yang keempat, memberikan informasi tentang manfaat snack bar ubi ungu bagi penderita diabetes mellitus. Tujuan yang kelima ialah memformulasikan formula pada tiap-tiap snack bar dan memperoleh mana yang paling efisien. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Monica. Selanjutnya tinjauan pustaka akan dibacakan oleh rekan saya, Audina. Kepada Audina dipersilahkan. Berikutnya adalah tinjauan pustaka. Diabetes mellitus atau DM adalah penyakit yang ditandai dengan terjadinya hiperglikemia dan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang dihubungkan dengan kekurangan secara absolut atau relatif dari kerja dan atau sekresi insulin. Gejala yang dikeluhkan pada penderita diabetes mellitus yaitu polidipsia, poliuria, polifagia, penurunan berat badan, dan kesemutan. Menurut Bu Rairah 2010.
Snack bar yaitu produk yang diperoleh dari campuran atau kombinasi dari 3 atau lebih bahan pangan dengan nilai gizi dan rasa yang spesifik serta ditambahkan bahan ikatan yang memberikan tekstur yang tepat. Bentuk bar yang dipilih karena kemudahan dalam konsumsi. Menurut Izzo and Nines tahun 2001. Definisi lain dari snack bar adalah produk pangan padat yang berbentuk batang dan merupakan campuran dari berbagai bahan kering seperti sereal, kacang-kacangan, buah-buahan kering yang digabungkan menjadi satu dengan bantuan binder. Binder dalam bar dapat berupa sirup, nougat, karamel, coklat, dan lain-lain. Food bar atau snack bar merupakan produk pangan berkalori tinggi yang dibuat dari campuran bahan pangan, diperkaya dengan nutrisi, kemudian dibentuk menjadi bentuk padat dan kompak atau food bar form. Slide selanjutnya. Ubi jalar ungu merupakan salah satu jenis ubi jalar yang banyak ditemui di Indonesia selain berwarna kuning dan merah. Ubi jalar ungu jenis Pomea batatas I memiliki warna ungu yang cukup pekat pada daging ubinya sehingga banyak menarik perhatian menurut Pokorny tahun 2001 dan Timberlake dan Bridle. Warna ungu pada ubi jalar disebabkan oleh adanya pigmen ungu antosianin yang menyebar dari bagian kulit sampai dengan ubinya. Konsentrasi antosianin inilah yang menyebabkan beberapa jenis ubi ungu mempunyai gradasi warna ungu yang berbeda. Kacang merah atau Phaseolus vulgaris L merupakan komoditas kacang-kacangan yang sangat dikenal masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2011, produksi kacang merah di Indonesia tergolong cukup tinggi, yaitu mencapai 116.397 ton pada tahun 2010. Karena aplikasi yang terbatas dan pendeknya umur simpan yang dimiliki leguminosa dalam bentuk mentah, maka perlu dilakukan penepungan untuk memudahkan aplikasinya sebagai ingredients pangan. Teknologi penepungan merupakan salah satu proses alternatif produk setengah jadi yang dianjurkan karena lebih cepat dimasak sesuai tuntunan kehidupan modern yang ingin serba praktis. Penelitian tentang tepung kacang merah juga telah diaplikasikan secara luas misalnya dalam pembuatan cookies. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Audina. Selanjutnya metodologi penelitian akan saya bacakan sendiri. Yang pertama ada waktu. Waktunya di sini dituliskan 20 Oktober 2022 atau nantinya akan berubah seiring bagaimana diumumkan oleh dosen kita. Yang kedua tempatnya di laboratorium gizi. Ketiga alat yang digunakan pada penelitian ini adalah yang pertama ada timbangan digital analitik, MES 100, cawan uap, desikator, blender, mixer, spatula, sendok, pisau, telenan, loyang kue, sarung tangan plastik, oven, blender, dan masih banyak yang lain bisa dibaca sendiri. Untuk bahannya sendiri menggunakan 2 bahan baku, yaitu ubi jalar ungu dan kacang merah, serta menggunakan bahan-bahan tambahan lainnya, yaitu air, telur, margarin, kurma, gula jagung tropicana slim, oat, perasa vanila, susu skim, aquades, HCl 0,01N, H2SO4 pekat, K2SO4, CuSO4, NaOH 40%, indikator metil red, dan bromokresol hijau, H3BO3, FeCl3, metanol, Pa, SeO2, vitamin C, serbuk DPPH, pelarut N-heksan, reagen Lufscroll, Na2CO3, Pb asetat, Ki 20%, Na2S2O3 0,1N, indikator amilum, aquades steril, dan buffer fosfat. Selanjutnya tahapan penelitian akan dibacakan oleh Nazrina Askila. Kepada Nazrina dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu tahapan penelitian. Yang pertama sekali itu ubi jalar ungu dikeringkan menggunakan oven. Setelah dikeluarkan, oven selanjutnya didinginkan. Kemudian digiling dan disaring menggunakan MES 100.
Tahap yang kedua adalah pembuatan tepung kacang merah. Proses pengolahannya dimulai dengan pencucian kacang merah dengan air mengalir hingga bersih dari pengotor dengan kemudian ditiriskan. Prosedur selanjutnya dilakukan blansir selama 5 menit dan dikeringkan dengan cara disangrai pada suhu 600 Celcius selama 25 menit. Kacang merah yang telah dikeringkan digiling lalu diayak dengan mesh 100. Yang ketiga itu perancangan formula snack bar. Pada penelitian ini dibuat menggunakan bahan utama yaitu tepung ubi jalar ungu, tepung kacang merah. Penggunaan bahan utama ini sebagai pengganti tepung terigu yang biasanya digunakan sebagai bahan utama pembuatan snack bar. Formulasi snack bar dibagi menjadi 3 variasi formula yang terdiri atas bahan baku dan bahan-bahan tambahan yang biasanya digunakan dalam pembuatan snack bar. Yang keempat yaitu pembuatan snack bar dimulai dengan mencampur bahan kering yaitu tepung ubi jalar ungu, tepung kacang merah, garam, perasa vanila, oat, gula jagung, dan kurma hingga merata. Bahan kering yang sudah dicampur kemudian ditambahkan dengan bahan basah yaitu margarin, air, dan telur yang telah dikocok sebelumnya. Pencampuran bahan basah dan bahan kering diuleni hingga menjadi kalis. Setelah itu adonan dipindahkan ke dalam loyang dan kemudian dipanggang. Pemanggangan adonan dilakukan sebanyak 2 tahap yaitu pada tahap pertama menggunakan suhu 100 derajat Celcius selama 40 menit, dan tahap kedua menggunakan suhu 120 derajat Celcius selama 20 menit. Setelah matang, snack bar didinginkan pada suhu ruang selama 20 menit. Selanjutnya itu proses uji organoleptik. 3 formula snack bar yang akan dibuat memiliki bentuk yang sama, yaitu berbentuk batang dengan warna ungu kecoklatan dan coklat keunguan. Masing-masing snack bar memiliki karakteristik yang sama, yaitu satu sama lain jika ditinjau dari parameter warna, tekstur, dan aroma. Uji hedonik atau uji sensori dilakukan terhadap 12 orang panelis. Pada pengujian ini, para panelis diminta tanggapannya terhadap kesukaan dan ketidaksukaan pada snack bar. Parameter yang diujikan yaitu warna, aroma, rasa, dan tekstur. Pengujian didasarkan pada 5 skala hedonik 1-5. Yaitu 1 itu sangat tidak suka, 2 tidak suka, 3 agak suka, 4 suka, dan 5 sangat suka. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nazrina atas pemaparannya. Selanjutnya, tentang prosedur analisis fisikokimia akan dijelaskan oleh rekan saya Mika Helena. Kepada Mika dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Bagian saya yaitu prosedur analisis fisikokimia yang terdiri atas analisis kadar protein, analisis kadar lemak, analisis kadar air, analisis kadar abu, dan analisis kadar karbohidrat. Analisis kadar protein dilakukan dengan menggunakan metode Kaldal, yaitu kadar protein dihitung dengan menggunakan rumus protein dalam persen sama dengan volume untuk titrasi sampel PA dikurang VB yaitu untuk titrasi Blanco. Untuk HCl dikali NHCl dikali 14.007 dikali 6,25 dikali 100% per W kali 1000. Kemudian yaitu analisis kadar lemak. Pengujian kadar lemak dilakukan dengan menggunakan metode Soxhlet, yaitu kadar lemak dihitung menggunakan persamaan kadar lemak dalam persen W2 kurang W1 dibagi W dikali 100%. Kemudian yang ketiga, analisis kadar air. Penetapan kadar air pada tepung ubi ungu, tepung kacang merah, dan snack bar dilakukan dengan menggunakan metode gravimetri. Penghitungan kadar air dilakukan berdasarkan berat basa dengan menggunakan rumus kadar air dalam persen sama dengan B kurang C dibagi B kurang A dikali 100%. Selanjutnya, yang keempat yaitu analisis kadar abu. Pengujian kadar abu dilakukan dengan menggunakan tanur pada suhu tinggi. Kadar abu dihitung menggunakan rumus kadar abu dalam persen sama dengan bobot cawan setelah pengabuan dikurang bobot cawan kosong dibagi dengan bobot sampel dikali 100%.
Kemudian terakhir analisis kadar karbohidrat. Penentuan kadar karbohidrat dilakukan dengan metode by difference, yaitu dengan melibatkan perhitungan dari kadar air, kadar abu, kadar protein, dan kadar lemak. Berikut ini adalah persamaan yang digunakan dalam menghitung kadar karbohidrat dengan metode by difference. Karbohidrat dalam persen sama dengan 100% dikurang persen dari kadar air, ditambah persen dari kadar abu, ditambah persen kadar protein, dan ditambah dengan persen kadar lemak. Baik, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Mika atas pemaparannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Christine. Kepada Christine dipersilahkan. Selanjutnya pada bagian rancangan percobaan dan analisis data. Pada bagian rancangan percobaan. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan 3 perlakuan dan 2 kali ulangan. Formula snack bar dibuat menjadi 3 dengan rasio antara tepung ubi ungu dan kacang merah yang berbeda, yaitu F1-nya 100:0, F2-nya 70:30, F3-nya 60:40. Berikut rancangan formula snack bar dapat dilihat sendiri. Bagian selanjutnya itu analisis data. Hasil dari uji hedonik kemudian dianalisis dengan metode RAL dan Duncan pada Excel add-in dengan menggunakan SPSS 25 for Windows. Formula terbaik berdasarkan hasil uji hedonik dilakukan analisis lanjut, yaitu analisis proksimat, yang di dalamnya terdapat analisis kadar protein, kadar lemak, kadar air, kadar abu, dan kadar karbohidrat. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan proposal kami. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Christine atas pemaparannya. Mungkin itu saja yang dapat saya dan kelompok saya paparkan pada kali ini. Untuk kesalahan dan mungkin kekeliruan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.